aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia. Lakukan firman-Mu,
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu 3 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. 1. Urmoi. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021 dilaksanakan satu kali. Dilayani perjamuan kudus. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui rekaman dan disiarkan pada pukul 8 WIB. Ibadah secara virtual atau elektronik dapat diikuti melalui siaran TV kabel, BTV Group, YouTube GKI Maranatha dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model pertama versi pandemi COVID-19 bersama jemaat sekaligus juga Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Bontok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Kegiatan ibadah kategorial, ibadah rumah tangga, syukuran, dan ibadah lainnya bisa dilaksanakan secara terbatas, termasuk ibadah duka cita, garis miring kematian dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. 2. Rumawi. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Bontok atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia terbatas. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dipersilakan berkoordinasi dengan ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke sekretariat Majelis Pekerja Harian Jemaat. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon, bendahara lingkungan masing-masing atau ke sekretariat Majelis Pekerja Harian. 3. Romawi. Berita tambahan disesuaikan. 1. Pelayanan jemaat pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti baptisan kudus, pernikahan, dan lain-lain dihimbau untuk pelaksanaannya agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim pencegahan COVID-19 di lingkungan Gereja Maranatha. Nomor 2. Ibadah tatap muka langsung di gereja direncanakan akan dibuka pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 8 WIB. Untuk kepastian pelaksanaan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut. Nomor 3. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 Maranatha dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Sedra Muga, Liturgus Karlinawati SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 3 Oktober 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebagai lagu pembuka ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu kita ambil dari NKB nomor 21 bait yang pertama dan ketiga, Ku berikan kidung baru. Sidang jemaat bangkit berdiri.
kasih Yesus dalam lagu yang merdu, gelang malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita angkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 22 bait 1 dan bait ketiga, Walau Dosamu Merah. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah batu bisikan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Kitab Mazmur, pasal 26, ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang kami bacakan dalam nama Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan.
Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita angkat pujian menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 bait 1. Telah kutemukan dasar yang kuat. Aku temukan dasar kuat, tempat berlaut yang baru. Pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan ketetapan Almanak Mas Gereja Kalimantan Evangelis. Untuk hari ini itu ditetapkan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih, karena hingga saat ini kami sungguh-sungguh merasakan akan kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami. Saat ini kami boleh kembali bersekutu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berbeda tempat, kami berada di rumah, di tempat kami masing-masing. Saatnya Tuhan kami mau bersama-sama belajar, menghayati akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Pimpin, urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, supaya kami masing-masing boleh memperoleh pengertian, dapat memahami, mengerti, dan hidup dalam kehendak kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Dengan perkopnas kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang berada di rumah di tempatnya masing-masing, Salam. Bagian firman Tuhan yang diperhadapkan pada kita untuk kita renungkan bersama dalam ibadah kita minggu pagi hari ini berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan dan Pangelis, dalam rangka kita melaksanakan ibadah minggu kita pada pagi hari ini, sekaligus kita memperingati hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Bagian firman Tuhan telah kita ikuti bersama pembacaannya tadi, itu dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat Rasul Paulus mengingatkan dan menasihati jemaat yang ada di Korintus agar apabila mereka mengikuti perjamuan malam atau perjamuan Tuhan, mereka harus melakukannya dengan benar, baik dalam pelaksanaannya maupun tujuannya. Mereka harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam yang mereka lakukan, yaitu hanya untuk memuaskan nafsu makan dan minum. Ini bisa kita lihat dalam ayat 21, di mana mereka makan sekenyang-kenyangnya sendiri, tidak mau berbagi dengan mereka yang lapar, dan minum sepuas-puasnya sampai mabuk. Nah, oleh karena itu, melalui suratnya yang ia sampaikan kepada jemaat di Korintus ini, Rasul Paulus menasihati bahwa tujuan atau makna perjamuan malam atau perjamuan Tuhan yang mereka laksanakan adalah seperti yang ia katakan dalam ayat yang ke-26, "Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi Paulus menegaskan kepada mereka, tatkala mereka turut ambil bagian dalam perjamuan malam atau perjamuan Tuhan, setiap kali mereka melakukannya, di sana mereka saat makan roti dan minum dari cawan itu, mereka harus sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan kudus itu mereka betul-betul mengingat dan menyadari bagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya, menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya untuk penebusan dosa bagi umat manusia. Jadi mereka harus menghayati benar, memberitakan itu. Bagaimana ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus dicaci maki,
Yesus disiksa, dipukul, ditombak, dipaku di kayu salib. Bagaimana penderitaan Yesus saat itu? Yang kesemuanya dilakukan semata-mata untuk penebusan dosa umat manusia. Oleh karena itu ketika mereka melaksanakan perjamuan malam atau perjamuan Tuhan, yang oleh gereja kita sekarang disebut dengan istilah perjamuan kudus, itu harus sungguh-sungguh dihayati. Bahwa perjamuan Tuhan, perjamuan malam, perjamuan kudus itu, kita juga sama-sama memberitakan kematian Tuhan Yesus. Artinya kita betul-betul bagaimana merasakan penderitaan Kristus yang ia rasakan saat itu demi dan untuk penebusan dan keselamatan bagi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, pesan atau nasihat Rasul Paulus yang ia sampaikan kepada jemaat di Korintus ini juga mau mengingatkan kita semua. Ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, sehingga kita betul-betul memahami, mengerti apa tujuan dan makna dari perjamuan itu. Bagaimana nas ini disampaikan kepada kita, bahwa perjamuan kudus ini mau mengingatkan kita semua, kali lagi, bagaimana pengorbanan Yesus. Ia menyerahkan tubuhnya, menumpahkan darahnya, ia mati di salib demi dan untuk penebusan dosa kita. Oleh karena itu jangan kita merasa gampangan dengan perjamuan kudus seperti dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus itu. Mereka hanya sekedar memuaskan hawa nafsu keinginan mereka untuk makan dan minum. Tetapi sesungguhnya perjamuan kudus ini sangat-sangat berarti bagi kehidupan orang-orang percaya. Sebab tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, tanpa penyerahan tubuh, penumpahan darah Yesus, kita tidak akan beroleh keselamatan. Jadi di sini kita diajak dengan sungguh-sungguh menghayati akan perjamuan ini. Perjamuan Tuhan, perjamuan malam atau perjamuan kudus ini. Jadi tidak hanya sekedar kita melakukan semacam rutinitas yang biasa dilakukan entah 3 bulan sekali atau dalam waktu-waktu tertentu, tapi saat kita melaksanakan perjamuan ini, Rasul Paulus mengingatkan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga boleh diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menghayati apa tujuan dan makna dari perjamuan kudus, perjamuan malam, perjamuan Tuhan, yakni saat kami makan roti dan minum dari cawan, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oleh karena kematian Tuhan itulah kami beroleh penebusan dosa, kami beroleh keselamatan, kami boleh dilayakkan, boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karena Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menghayati akan arti perjamuan kudus ini, supaya hidup kami sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan sentero kehidupan kami yang masih Tuhan perkenankan untuk kami jalani dalam setiap tugas tanggung jawab dan aktivitas kami masing-masing, setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga. Kami mohon pimpinan, tuntunan dan penyertaan Tuhan senantiasa, agar
Ketika kami menjalani kehidupan ini, apapun yang boleh kami lakukan, biarlah di dalamnya kami boleh melakukan sesuatu yang berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan, dalam masa pendidikan mereka, supaya mereka senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan dalam persiapan kekinian demi dan usuk masa depan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berbudi pekerti, anak-anak yang senantiasa melakukan yang terbaik. Itu menjadi doa dan harapan kami dalam mereka menyongsong masa depan mereka. Kami serahkan dan doakan mereka yang telah lanjut usia, biarlah Tuhan tetap dan senantiasa mengaruniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Mereka merasakan betapa Tuhan senantiasa memperhatikan mereka, melengkapi segala apa yang mereka perlukan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa hidup dalam kelegaan. Kami juga menyerahkan mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih apabila mereka terinfeksi oleh karena virus COVID-19 ini. Tolonglah mereka semua ya Tuhan, berkati segala upaya perawatan pengobatan, supaya kiranya mereka secara berangsur-angsur dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita, harus berpisah dan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, beri kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bapa di surga, terima kasih bagi sekalian kami yang sedang mengalami berbagai masalah dan pergumulan oleh berbagai hal. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk dan menghadapinya di dalam Tuhan, dan kami beroleh kemenangan oleh pertolongan Tuhan dan menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami juga mau berdoa menyerahkan mereka yang sepanjang minggu ini, oleh karena kasih, penyertaan, dan anugerah Tuhan boleh mensyukuri akan hari ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati masing-masing mereka dalam pertambahan usia pun dalam pertambahan usia kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Masing-masing mereka selalu merasa akan kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa melimpah atas hidup mereka, dan mereka terus melekatkan hidup mereka hanya oleh di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa menyerahkan gereja dan pelayanannya di tengah-tengah keterbatasan kami oleh karena situasi kondisi seperti yang kami rasa sekarang ini. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap mengaruniakan kemampuan, kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kerinduan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini dengan baik. Dan Tuhan memberkati sehingga pelayanan-pelayanan menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, bersama dengan sekalian orang dimanapun berada, dan terkhusus bagi mereka yang peroleh kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana mengatasi, terlebih apabila memungkinkan oleh karena kehendak Tuhan, penyebaran virus COVID-19 ini dapat berakhir. Tolonglah ya Tuhan, dan biarlah di dalam kesemuanya sungguh-sungguh menyadari bahwa segala sesuatunya ini, di mana manusia sesungguhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam segala hal ini kami tetap optimis dan meyakini bahwa tidak ada yang melebihi dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Oleh itu Tuhan, kami serahkan semua harapan kami. Tuhan menyertai dan memberkati dengan apa yang telah dan akan dilaksanakan berbagai upaya, sehingga sekiranya penyebaran virus COVID-19 ini kiranya semakin berkurang, bahkan kalau memungkinkan bisa berakhir, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini secara normal kembali. Terima kasih Allah Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan seantero kehidupan kami, setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga kami, khususnya sepanjang minggu ini. Sebab kami tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Tapi keyakinan kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa setia menyertai kami dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Kita bersama-sama masuk dalam kata-kata penuntun perjamuan kudus. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya melalui pelayanan sakramen baptisan kudus. Saudara-saudara masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh karena Allah itu penuh anugerah, maka ia sendiri pun mau menanggung seluruh akibat dosa manusia. Untuk menanggung seluruh akibat dosa manusia, Allah telah datang dan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di kayu salib. Sesudah kematiannya ia bangkit dari kematian, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah itu mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang yang percaya secara pribadi dan bersama-sama merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah tersebut hingga akhirnya bersama-sama merayakan perjamuan kudus dengan Sang Anak Domba Allah di dalam sorga yang kekal, sebagaimana Tuhan Yesus telah berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sebagai tanda, perjamuan kudus adalah berita bahwa pengampunan dosa diberikan kepada semua orang atas dasar kasih karunia Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sebagai meterai, perjamuan kudus bermaksud meyakinkan bahwa seseorang yang percaya dan dibaptiskan sungguh-sungguh adalah murid Tuhan Yesus atau anak-anak Allah yang saat ini sedang berada dalam arak-arakan menanti penggenapan perjamuan Anak Domba Allah pada masa yang akan datang. Dengan demikian, maka perjamuan kudus dilayankan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal, dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus dilayankan untuk menghiburkan dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Perjamuan kudus dilayankan untuk membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan Anak Domba Allah
yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Marilah kita berdiri, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu, namun kami mohon ampunilah dosa kami, ya Bapa, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, hingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam kehidupan saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Sidang jemaat sekalian, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus, karena setiap orang yang bertahan dalam perangannya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Terus untuk anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu adalah Bapa yang baik. Karena kalian sudah menerima baptisan kudus, maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus. Pada masa pelayanannya dulu, untuk menyambut anak-anak yang dibawa orang tua mereka kepadanya, Tuhan Yesus menyambut anak-anak dengan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oleh karena itu, saat ini kita yakin bahwa Tuhan Yesus menerima dan memberkati setiap anak yang ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan siri. Sidang jemaat, persilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucapkan doa syukur, ia memecah-mecahkan roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasa beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Sidang jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi sebesar itu kasih-Nya akan orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita mempersembahkan persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8, 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 313 bait 1, 2, dan 4. Hai berdandanlah jiwaku. Hai berdandanlah jiwaku, ambil dari dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Ini kalimat Tuhan, turut perjamuan, Maharaja alam raya, ini Tuhan bersamanya. Betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah menambahkan roti surga. Aku haus kehidupan, air ada kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Akalku takkan mampu menguraikan mukjizat-Mu. Walau orangnya ribuan, namun roti tidak kurang. Atur hidup Kristus, anggur darah Kristus. Oh misteri kehadiran Roh Kudus yang mematikan. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hidup ku bersatu dengan